Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Anwar. NIM saya 1714048. Saya kuliah di STM Indonesia Padang. Saya sedang membuat tugas keamanan sistem informasi dengan judul bagaimana cara mengamankan sistem informasi pada perusahaan. Jadi saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Gentisia Trimardiani Eskom. Itu mari kita mulai. Jadi dikatakan dalam jurnal ini ada 4 cara pengamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada pemantauan integritas sistem, yang kedua ada audit, yang ketiga ada backup secara rutin, yang terakhir penggunaan enkripsi. Jadi pemantauan integritas itu seperti apa? Bagaimana cara memantau integritas sistem? Yang pertama di sini dikatakan pemantauan integritas sistem dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem tersebut. Yang kedua, salah satu contoh program yang umum digunakan di sistem unik adalah program Tripwire. Nah, jadi Tripwire itu adalah merupakan satu IDS yang termasuk ke dalam jenis host base. Nah, jadi seorang administrator akan mengalami kesulitan ketika harus memonitoring semua yang ada di server karena terlalu banyak file yang dikelola dan tidak mungkin dilakukan pengecekan satu persatu. Jadi maka dari itu diperlukan Tripwire untuk melakukan audit yang ada pada di server. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua tentang audit. Jadi audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan sebuah bukti, kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan sejauh mana sih kriteria audit terpenuhi. Nah, jadi secara garis besar audit teknologi informasi itu dilakukan untuk menilai beberapa poin. Yang pertama, apakah sistem informasi terkomputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Poin kedua, apakah sistem informasi suatu organisasi perusahaan dapat mendukung pengamanan aset. Yang ketiga, apakah penggunaan sistem terkomputerisasi pada organisasi atau perusahaan telah dikelola secara efisien. Jadi di jurnal ini ada audit TI seperti saya tampilkan di sini screenshotnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan audit TI. Jadi untuk apa sih ada audit sebuah perusahaan? Apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari audit itu adalah pengamanan aset. Jadi seluruh aset berupa hardware, software, SDM harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, efektivitas. Jadi suatu sistem informasi dikatakan efektif jika sistem tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Gitu. Nah, kita masuk ke area audit TI. Jadi audit itu mempunyai ruang lingkupnya sendiri. Apa-apa saja yang harus dilakukan di audit itu. Jadi yang pertama itu ada perencanaan. Bagaimana rencana harus dikelola sesuai tujuan. Yang kedua, organisasi dan manajemen. Jadi fungsi manajerial dan pengelolaan institusi yang baik. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Jadi pembentukan kebijakan dan prosedur yang baku. Yang keempat, keamanan. Pengamanan terhadap aset yang penting dalam perusahaan. Yang kelima, regulasi, aturan, standar yang berlaku. Jadi kesesuaian, keselarasian, regulasi, hukum, dan aturan yang mendukung standar berjalannya kerja perusahaan. Nah, sekarang kita masuk pihak yang diaudit teknologi informasi. Jadi ada pihak-pihak apa saja yang diaudit. Jadi ada manajemen, divisi IT seperti manajer, network, DBA, sistem analis, programmer, dan lain. Yang terakhir user. Nah, kita masuk sekarang ke pelaku audit. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada internal audit.
itu dilakukan oleh atas nama perusahaan sendiri, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Yang kedua, lembaga independen di luar perusahaan. Jadi ada second party audit, ada third party audit. Jadi kalau second party audit itu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap sebuah perusahaan. Kalau third party audit dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan, misalnya untuk sertifikasi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga dari bagaimana cara mengamankan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Jadi poin ketiga dikatakan di dalam jurnal yang saya kutip ini dikatakan backup secara rutin. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya data akibat seperti bencana kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Dan apabila data-data di backup akan tetapi diletakkan pada lokasi yang sama, kemungkinan data akan hilang jika tempat yang bersangkutan mengalami bencana seperti kebakaran. Nah, kita masuk ke poin terakhir, penggunaan enskripsi. Jadi data-data yang kita kirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap oleh program penyadap sniffer. Jadi banyak service di internet yang masih menggunakan plain text untuk authentication, seperti penggunaan pasangan user dan password. Habis itu ada cara penggunaan enskripsi. Jadi contoh service yang menggunakan plain text antara lain. Jadi poin pertama, akses jarak jauh dengan menggunakan telnet dan login. Poin kedua, transfer file dengan menggunakan FTP. Poin ketiga, akses email melalui POP3 dan IME4 P4. Yang keempat, pengiriman email melalui SMTP. Yang kelima, akses web melalui HTTP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.